Harapannya ya kelak 5 atau 10 tahun ke depan mereka bisa kembali lah dengan melaksanakan pendidikan yang lebih layak, lebih tinggi, otomatis lapangan kerja mereka juga lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kata. Hari ini kita kembali bertamu di kantornya Bapak Sekda Tapin, Bapak Supiansah. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak hari ini, Pak? Alhamdulillah, hari ini kabar sangat baik. Ini untuk kedua kali nih. Ya, kedua kalinya, Pak. Mengadakan podcast dengan kawan-kawan ya. Oke. Podcast Tapin. Ini Pak, terima kasih dulu karena telah diterima dengan baik di sini, Pak. Nah, kemarin kan kita ada kabar bahwa pemerintah daerah ini ada program katanya satu sarjana, satu desa, satu sarjana. Satu beasiswa. Maksudnya gimana Pak? Satu desa, satu beasiswa. Untuk di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi. Nah, pertanyaannya Pak, dimulainya kapan sih program ini? Oke, ini kita latar belakang dulu Pak ya. Oke. Pemikiran yang mendasari ide tersebut adalah kita ingin ke depannya Tapin ini lebih mandiri. Tapin ini bisa lebih maju dari yang sekarang. Tentu untuk lebih mandiri, lebih maju harus ditopang dengan SDM yang yang sesuai dengan harapan kita bersama, yang lebih berkualitas ya, dan lebih mempunyai visi, misi dan wawasan yang lebih luas ya. Untuk mencapai hal tersebut ya, salah satu caranya adalah bagaimana kita meningkatkan SDM anak-anak kita lewat pendidikan. Ya. Namun memang banyak kendala yang selama ini dihadapi oleh anak-anak kita di desa-desa. Pertama mungkin karena keterbatasan ekonomi. Ya. Hal itulah yang mendasari kami ya bersama dengan Pak Ketua DPR untuk memunculkan ide ya, tahun depan akan meluncurkan sebuah program satu desa satu beasiswa untuk membantu putra-putra daerah menempuh pendidikan yang lebih tinggi khususnya di perguruan tinggi. Harapannya ya, kelak 5 atau 10 tahun ke depan mereka bisa kembali ke daerah masing-masing, ke desa masing-masing untuk ikut serta dan berperan aktif dalam membangun desa. Jadi itu. Idenya ini antara pemerintah daerah dan Ketua DPRD. Seperti itu kan Pak? Ulun menangkap dari... Iya, kemarin kan kita ketika ada acara di Banjarmasin, itu ketika halal bihalal warga Tapin ya di Universitas Lembah Mangkurat ya, kita berdiskusi panjang dengan Pak Ketua DPR. Kebetulan waktu itu saya dan Pak Ketua DPR yang hadir ya. Kemudian dengan warga Tapin yang tinggal di Banjarmasin, khususnya dosen-dosen ya di perguruan tinggi ya, terutama yang mengajar di Universitas Lembah Mangkurat, bahwa selama ini memang sangat sedikit ya anak-anak Tapin yang bisa berkuliah di
Universitas Lambung Mangkurat atau di perguruan tinggi dibanding dengan anak-anak kabupaten lain gitu. Kemudian dari hasil itu kita bisa menyimpulkan bahwa memang sebagian besar problem utama adalah ekonomi. Maka itu saya menyampaikan bagaimana kalau tahun depan kita meluncurkan sebuah program yang membantu anak-anak kita untuk bisa mengikuti pendidikan yang lebih tinggi, khususnya di perguruan tinggi. Kemudian mereka nanti akan menjadi tulang punggung ya, menjadi inspirator di desa masing-masing dalam hal pembangunan. Harapannya begitu. Nah, hal tersebut kemarin juga diamini langsung oleh Pak Ketua DPR, kata beliau. Saya sangat setuju dengan program tersebut. Bahkan beliau menyatakan kalau bisa setiap tahun atau satu atau dua yang kita berikan beasiswa untuk setiap desa. Setiap desa. Ini Pak, Ulun membicarakan kalau setiap desa ini kan berarti ruang lingkupnya sekabupaten Tapin Iya. dengan 100 berapa 130 sekian desa. Iya. Itu di tiap desanya nanti akan ada diberikan beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, harapannya mungkin di setiap desa ya, satu orang dari warga mereka, satu orang dari anak-anak mereka kita beri kesempatan untuk mengikuti perkuliahan atau pendidikan yang lebih tinggi ya. Apakah itu di Banjarmasin atau di kota lain, dengan cara memberikan mereka ya beasiswa atau biaya pendidikan ya selama menempuh perkuliahan. Ini Pak, tadi kan akan Ulun menangkapnya akan dilaksanakan di tahun depan. Iya, tahun depan. Tahun depan. Artinya dari segi anggaran, apakah sudah dibicarakan dengan DPR? Maksudnya ketua kan memang mengamini, cuma secara apa namanya? Fixnya itu sudah deal kah? Berapa anggarannya? Ya. Jadi hasil itu pembicaraan kita dengan kawan-kawan atau bapak-bapak ibu di DPR, ya pada dasarnya mereka sangat setuju. Memang pembahasan belum selesai ya, karena kita masih menyusun nih untuk APBD 2024. Ya, tapi sudah kita anggarkan di KUA PPAS sekitar 1,5 miliar untuk total beasiswa tersebut. Itu gini Pak, apakah beasiswanya ini jadi pertanyaan dulu, apakah cuma setahun 2024 misalnya, atau setiap tahun memang dia dapat? Dari kesepakatan kita kemarin itu setiap tahun. Setiap tahun. Ya, mungkin selama 3 atau 4 tahun kita berikan sampai mereka selesai. Sampai selesai, tapi ada ukurannya nanti. Misalnya kayak Ulun pribadi misalnya 7 tahun kuliah. Ya jelas kan, kita ada syarat-syarat Pak. Pertama memang warga desa asli desa tersebut dengan dibuktikan dengan surat keterangan kependudukan, misalnya KTP atau dari keterangan dari kepala desa. Kemudian mungkin syarat lain adalah nilai hasil kuliah mereka ya. Mungkin nanti makanya kita kemarin minta kepada Dinas Pendidikan, kepada bagian Kesra dan kawan-kawan di Bapelitbang untuk membuat konsep ya. Persyaratan-persyaratan apa yang nanti diberikan kepada penerima beasiswa. Ini kan kita masih dalam penyusunan kan. Kemudian juga kita meminta kepada SKPD terkait untuk mempelajari aturan. Aturan apa yang bisa memperbolehkan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan tersebut. Ya kan? Karena kita takut kalau niat kita baik membantu masyarakat, membantu anak-anak untuk menempuh pendidikan, tapi kadang-kadang terkendala dengan aturan kan. Nah, makanya saya minta mempelajari SKPD terkait untuk mempelajari atau mungkin belajar ke daerah-daerah lain yang sudah terlebih dahulu melaksanakan kegiatan atau beasiswa untuk anak didik di daerah masing-masing. Tapi sejauh ini pasti terlaksana kan? Insya Allah sudah terlaksana. Kalau daerah lain sudah beberapa daerah. Ini Pak,
Ulun menangkapnya tadi dengan nilai, ulun pikir beasiswanya ini diperuntukkan untuk yang sudah kuliah kah atau yang baru lulus SMA? Kita tidak, makanya kita masih menyusun, tapi pada dasarnya kalau kalau saya secara pribadi, yang apakah yang sudah kuliah atau yang baru lulus itu SMA itu bisa saja. Hmm. Mungkin bisa saja yang sudah kuliah 2 atau 3 tahun, kalau memang itu yang disusulkan oleh kepala desa, Hmm. oleh ya kita Oh, tidak jadi masalah. kerjasamanya ini dengan kepala desa? Kita dengan kepala desa meminta data aja, Pak, Minta data? usulan dari kepala desa bahwa ini memang benar-benar penduduk desa setempat. Hmm. Habis itu Pak, apakah orang ini harus nilainya di atas rata-rata? Eee, itu masih kita rencanakan, Pak. Memang harapannya ya di atas rata-rata, tapi mungkin mengingat siapa tahu nanti ada satu desa yang agak sulit juga dari kondisi, SDM-nya ya, Hmm. Hmm. mungkin ya standar masih kita, tapi itu untuk kita utamakan yang di atas rata-rata, Pak, yang mereka yang memang memang benar-benar Hmm. berprestasi dalam hal Hmm. akademik gitu. Kondisi ekonominya Pak Ekonomi itu yang utama. yang utama. Ya, Jadi memang peruntukannya untuk ekonomi yang menengah ke bawah. iya. Ah, diutamakan yang Iya, berprestasi. iya. Jadi pilihan-pilihan tuh kan utamanya kita ekonomi, Pak. Heeh. Oh, ekonomi yang Ekonomi pertama. itu pertama. Kan kita mau bantu mereka. Hmm. Nah, kemudian kita lihat dari prestasi mereka. Hmm. Bagaimana? Tapi ini Pak, biasanya kalau beasiswa ini kan ada kerentanan biasanya Pak. Apalagi misalnya kerjasama aja dengan pembekal misalnya. Nah, yang jadi kekhawatiran ini kan akan ada oknum-oknum yang memanfaatkan Pak. Misalnya dimasukkannya lah nama keluarganya, padahal mampu. Nah gitu-gitu Pak. Ini ada ini nggak Pak? Ada maksud ulun tuh ada kayak antisipasi untuk mencegah praktek-praktek yang seperti itu. Ya, hal-hal demikian pasti ada lah, Pak. Kan Heeh. namanya juga, namun kami coba membuat suatu ya ketentuan yang supaya hal-hal tersebut bisa diminimalisir. Dan kita juga meminta ya pengertian lah kepada yang terkait ya, supaya yang mereka lebih mengutamakan masyarakat yang ekonomi. Apabila memang tidak ada yang sebenarnya dalam segi ekonomi hampir rata-rata sudah berkecukupan, ya silakan cari yang lebih berprestasi. Untuk yang keluarga kepala desa, mungkin kalau memang mereka memenuhi syarat kan tidak masalah. Secara ekonomi mungkin mereka juga keluarga kepala desa lebih ya lebih memungkinkan untuk dibantu, bisa jadi kan. Jadi kita tidak, tapi paling tidak kita berilah juga pengertian dan ya dari mereka bahwa beasiswa ini memang diperuntukkan untuk anak-anak desa yang kurang mampu dan berprestasi. Berarti ini kabar gembira Pak. Sejauh ini Pak, sejauh ini waktu masa ulun kuliah tarik ke bawah memang ada beasiswa, tapi maksudnya beasiswa yang satu orang tiap desa tanpa lebih mengutamakan ekonomi masyarakatnya ketimbang nilai dan prestasi misalnya, itu memang belum pernah. Kalau sepengetahuan ulun Pak, kalau sepengetahuan ulun kan belum pernah ada memang jenis yang seperti itu. Kemudian yang perlu diketahui ini kan Pak, misalnya nih ada adik-adik kita, anak-anak kita lulus SMA atau memang sudah menempuh pendidikan di perguruan tinggi misalnya, dia mau mengajukan. Nah itu nanti mekanismenya seperti apa Pak? Kemana dia mau mengusulkan itu Pak? Sudah saya sampaikan tadi bahwa kami masih mempelajari mekanismenya, mekanisme pengusulannya, mekanisme pencairannya juga, sistem syarat-syaratnya. Makanya kan kita minta kepada kawan-kawan di Dinas Pendidikan kemarin dan bagian Kesra serta Bapak Ditbang untuk mempelajari hal tersebut, supaya kita mungkin dengan niat baik kita semuanya bisa berjalan dengan
lancar tanpa ada kendala, tanpa ada permasalahan kan gitu. Oh, Kan ini juga masih perencanaan karena itu kegiatan akan dilaksanakan di tahun depan. tahun depan. Tapi yang pasti antara eksekutif dan pemerintah daerah sudah sepakat. Artinya nggak mungkin batal. Eksekutif dan legislatif ya. Eksekutif dan legislatif. Ya, kan kawan-kawan di DPR juga sangat setuju, sangat mendukung hal kegiatan yang menyangkut membantu masyarakat khususnya dalam hal peningkatan SDM. Ya, lucu juga kalau memang dari yang tidak setuju karena itu bagian dari tugas pokok kita juga, Pak. Tugas pokok kita apakah itu eksekutif maupun legislatif bagaimana memajukan SDM di daerah kan gitu. Berarti nanti kemungkinan ini, Pak, sosialisasinya mungkin biar menjamah ke semua orang, biar orang-orang masyarakat desa kita yang misalnya jauhnya kayak di Margasari gitu, itu bisa tahu bahwa ada informasi ini dan mereka bisa mengakses. Mungkin ya, itu, Pak. Itu program kita, Pak. Jadi setelah semua data terhimpun, kawan-kawan sudah mempelajari aturan, sudah mempelajari atau studi banding di beberapa daerah yang telah melaksanakan terlebih dahulu. Nah, itu nanti kita akan sosialisasikan apa langkah-langkah yang akan kita laksanakan. Ya kan? Mungkin sosialisasi persyaratan apa, ya kan? Kemudian siapa saja yang berhak, kan gitu. Jangan sampai salah sasaran nanti. Ya, itu kan memang harapan kita. Nah, bagaimanapun suatu kegiatan ya harus disosialisasikan dulu lah supaya masyarakat juga tahu dan mengerti apa yang bisa dan apa yang tidak bisa kan gitu. Kita ngobrol panjang tadi, Pak. Siap. Kan ngobrol panjang, anggarannya telah diusulkan 1,5. Rencana 1,5 itu sudah kita anggaran 1,5. Tapi itu, Pak, itu tentatif karena selain beasiswa satu desa satu beasiswa, kita juga punya rencana secara umum memberikan beasiswa kepada mahasiswa Tapin yang berprestasi. Ya, jadi dia tidak terikat dengan desa, tapi itu secara umum mahasiswa Tapin. Kan kita kemarin ada beberapa mahasiswa yang memang memberikan nama harum kepada Tapin kan, dengan mengikuti lomba-lomba di perguruan tinggi baik di Kalimantan Selatan maupun di luar Kalimantan. Nah, itu memang salah satu target kita, bahwa kalau memang mereka berhak untuk diberikan beasiswa yang kita berikan. Jadi ada lagi nih selain satu desa satu sarjana, ada lagi nih pemerintah daerah bikin program untuk beasiswa mahasiswa yang berprestasi. Iya. Tapi khusus mahasiswa, Pak. Mahasiswa. Mahasiswa yang karena kalau pelajar kan mereka gratis. Enggak, maksudnya ketika misalnya membayangkan kayak gini, Pak. Lulusan terbaik misalnya. Di SMA kita kan paling ada 15 berapa lah? Ada 10 lebih sedikit lah kira-kira. 3 besar misalnya diberi beasiswa. Apakah seperti itu atau ditarik ketika mereka sudah kuliah? Ketika sudah kuliah. Beasiswa itu juga bukan cuma untuk mahasiswa, Pak. Kan selama ini juga pemerintah daerah membantu mereka yang mengikuti pendidikan pesantren seperti di Hadratul Maut kan sudah. Nah, itu masih kita teruskan itu kegiatan tersebut. Cuma diperlebar lagi. Ya. Yang dulunya untuk pesantren yang ke Hadratul Maut dan sebagainya, ini cakupannya lebih luas mahasiswa kita. Kemudian, Pak, ini kan jadi agak penasaran juga kita. Berapa sih setiap mahasiswa itu mendapatkan beasiswa? Minimal kita ya membantu fasilitas pembayaran UKT. Sekarang UKT. Minimal itu dulu. Minimal itu. Kita usahakan. Jadi mereka tidak lagi memikirkan untuk bayar apa dulu yang disebut SPP atau UKT ya. Itu dulu. Nah, mungkin kedepannya nanti kita coba apakah perlu dikembangkan lagi dengan memberikan biaya
lainnya, misalnya untuk kebutuhan mereka selama mengikuti perkuliahan. Asik Pak program itu Pak. Ya, Kayaknya ini program memang beasiswa ini kan selalu ada lah. Cuma iya. maksudnya tidak pernah sebanyak ini kayaknya. Ya bukan bagaimana gini. Program itu saya pikir adalah sebenarnya suatu kewajiban dari pemerintah daerah. Bagaimana membantu anak-anak di daerah untuk memenuhi hak mereka untuk pendidikan yang lebih layak, kan gitu. Kemudian memenuhi hak mereka untuk hidup yang lebih layak nanti ke depannya. Karena kita tidak mungkin membangun Tapin dengan SDM yang mungkin masih di bawah. Ya, Tapin tidak akan maju seperti daerah-daerah lain kalau SDM-nya masih terkebelakang. Ya, IPM-nya masih rendah. Nah, makanya program saya sendiri ketika diangkat menjadi sekda, saya mau IPM Kabupaten Tampit itu ya lebih lagi. Sekarang berapa Pak? Ya kisaran 7, sekian. Nah, memang permasalahannya itu tadi, pertama mungkin banyaknya anak-anak usia sekolah yang masih belum menikmati atau tidak bersekolah. Kemudian itu dari kesehatan, banyaknya anak-anak yang atau balita yang masih meninggal dunia atau bayi yang kemudian banyaknya ibu-ibu yang melahirkan yang masih meninggal. Nah, itu yang harus kita atasi. Makanya kami minta kemarin kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kesehatan untuk fokus mengatasi hal tersebut. Nah, banyak juga ya bukan itu saja, program-program lain yang dari pemerintah pusat coba kita genjot ya, kita berlari ya untuk memperoleh yang terbaik. Jadi termasuk diantaranya stunting, kemiskinan ekstrim dan lain-lain sebagainya. Dan itu dengan beasiswa ini ya pasti memang dosen pernah bilang kayak gini, hanya pendidikan yang bisa memutus rantai kemiskinan. Benar, itu kan bagian dari teori lingkaran kemiskinan. Ya, lingkaran kemiskinan. Ketika pendidikan rendah, dia tidak akan mampu bekerja yang lebih layak. Ketika dia tidak bisa bekerja dengan layak, otomatis dia tidak bisa menghidupi keluarganya dengan makanan-makanan yang sesuai atau dengan otomatis dari segi kesehatan mereka juga rendah. Ketika kesehatan rendah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ya kan? Dengan tidak bisa berbuat apa-apa, kembali mereka melahirkan anak-anak yang terus menerus itu seperti lingkaran setan jadi akhirnya. Bagaimana memutus mereka? Itu tadi kita drop mereka dengan salah satunya dengan pendidikan. Ketika kita beri mereka kesempatan untuk sekolah, insya Allah dengan melaksanakan pendidikan yang lebih layak, lebih tinggi, otomatis lapangan kerja mereka juga lebih bagus dari yang sebelum mereka melakukan pendidikan. Otomatis dengan lapangan kerja yang lebih bagus, pendapatan mereka lebih baik. Dengan pendapatan mereka lebih baik, mereka bisa hidup dengan lebih layak. Ya kan gitu. Itu tadi. Dengan lebih layak, otomatis nanti mereka bisa lagi menyekolahkan anak mereka yang lebih layak lagi. Kan gitu putarannya, lingkaran setannya. Itu. Oke Pak, kata kawan-kawan cukup sampai di sini dulu kita. Nanti kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Nanti kita coba bincang-bincang lagi mungkin dengan tema hal-hal yang lain yang tapi kayaknya ini masih belum Pak. Maksudnya belum selesai. Kita anggap selesai ketika programnya sudah keluar, kita tahu berapa sih kan? Nanti, masih bisa kita sambung lagi. Dan ini menurut Tun penting bagi anak-anak muda, adik-adik kita, anak-anak kita kan. Tapi yang lain hal-halnya mungkin akan kita bahas. Ya ini kan juga terus terang, ini investasi kita sebenarnya. Investasi yang real sebenarnya begini. Investasi real dari suatu daerah adalah bagaimana mereka mendidik anak-anak untuk pendidikan yang lebih baik, yang nanti ke depannya 5-10 tahun mereka lah yang akan memimpin daerah ini. Mereka yang akan tampil di daerah ini. Gitu. Kalau tidak mulai sekarang, kapan mereka nanti? Kita tidak bisa membayangkan 5-10 tahun ke depan apabila itu tidak kan. Iya Pak, masuk Pak.
Oke, Pak. Kira-kira cukup sampai di sini. Terima kasih banyak telah menerima kami, Oke. Pak. Sampai di sini kira-kira teman-teman, perbincangan kita dengan Pak Sekda Tapin. Eee, Sampai jumpa di video berikutnya.